Oleh karena itu, bisa diinterpretasikan bahwa konsep dasar komunisme Marx adalah bercorak antroposentris, ya, yaitu sistem komunisme lebih mengutamakan satu manusia sebagai pemimpin utama, yang kemudian kita bisa istilahkan diktator dalam urusan politik dan kehidupan masyarakat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, pemirsa TV Kebangsaan. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar pemikiran dari komunisme Marx. Dalam paparan saya di bagian pertama itu sudah kita pahami bahwa makna komunisme jelas adalah sebuah doktrin pembebasan proletarian menuju masyarakat tanpa kelas. Doktrin tersebut merupakan sebuah teori sosialisme ilmiah dari Marx, atau lebih dikenal dengan teori komunisme yang memiliki tiga konsep dasar, yaitu dialektika, materialisme historis, kemudian pertentangan kelas. Pertama, dialektika. Jadi pendekatan ini untuk melihat perkembangan sejarah melalui konflik atau interaksi antara tindakan dan reaksi. Ide utama dialektika Marx adalah menggabungkan tiga faktor materialisme menjadi satu dalam pembenahan masyarakat, yakni manusia, alam, dan alat produksi. Adapun analogi dari proses dialektika ini berupa proses produksi sebagai basis yang menciptakan antitesis terbentuk koherensi dari kekuatan produksi. Proses produksi, teknologi, dan hubungan antar kelas berdasarkan keadaan ekonomi sosial masyarakat dalam hal manifestasi serta alterasi produk. Apabila masyarakat mencapai titik konflik di mana struktur ekonomi serta proses produksi menghalangi pemanfaatan kekuatan produksi, maka saat itu akan terjadi revolusi sosial untuk menghasilkan antitesis, yaitu masyarakat generasi selanjutnya. Kedua, materialisme historis, yaitu sebuah perspektif teoritis ya tentang perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang memandang sejarah manusia melalui lensa ekonomi. Engels menambahkan bahwasanya teori ini berakibat pada pembagian antar kelas, ya, antar kelas masyarakat, dan saling bertentangan satu sama lain, ya. Dikarenakan Marx itu sangat dipengaruhi dan sangat terkesan oleh Hegel, maka ia mengadopsi pendekatan yang berbeda secara fundamental dengan kenyataan. Baginya dunia fisik atau disebut material itu adalah realitas. Adapun gagasan serta pandangan kita ditentukan oleh hubungan kita dengan realitas itu. Kemudian ia menambahkan bahwa posisi seseorang dalam masyarakat itu mempengaruhi cara orang tersebut memandang dunia. Oleh karena itu, pandangan materialisme Marx itu tentang dunia terkait erat dengan historis materialisme, ya. Sehingga perkataannya sering digambarkan sebagai materialisme historis, ya. Adapun unsur-unsur mendapatkan konsep ini
didasari tentu oleh ekonomi ya, dan perubahan kelas sosial. Artinya struktur ekonomi sebagai pendorong kemajuan dan peningkatan produksi untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Sedangkan perubahan kelas itu merupakan strategi pendorong saja demi perubahan masyarakat menuju kualitas produksi yang baik dengan prosedur pergantian sistem masyarakat kapitalis dengan sosialis ke masyarakat komunis. Nah, yang ketiga, pertentangan kelas. Kelas yang dimaksud dalam teori komunisme adalah relasi individu-individu dengan alat produksi. Kelas dibedakan berdasarkan penguasaan alat produksi, yaitu hal-hal yang digunakan untuk memproduksi barang atau lainnya, misalnya kekuatan politik. Alat produksi berbeda-beda setiap periode masyarakat. Contoh, alat produksi masyarakat tribal, yaitu tanah, air, ya, kemudian sapi, ya, serta sarana pertanian dan peternakan. Alat produksi periode Romawi yaitu tanah dan budak, gitu. Alat produksi masyarakat kapitalis adalah mesin dan pabrik. Ya, alhasil terjadi konflik antar kelas yang disebabkan perebutan alat produksi. Ya, konflik tersebut merupakan proses dari dialektika sejarah yang selalu terjadi dari masa ke masa. Pada periode tribal, konflik terjadi antara orang bebas dengan budak, antara suku kuat dengan suku lemah. Sedangkan pada periode feodal, yaitu pertikaian antar sesama bangsawan, penguasa dan budak, petani dan pengrajin. Pertikaian diibaratkan antara penindas dan yang ditindas berada dalam keadaan berseteru satu sama lainnya, ya. Keadaan tersebut memunculkan semangat perlawanan antara dua kubu, ya, secara tertutup maupun terang-terangan. Adapun konflik antara kedua pihak berakhir dengan rekonstitusi masyarakat atau menghancurkan pihak yang kontra. Rekonstitusi yang sejatinya tidaklah menghapus konflik maupun pertikaian, ya. Jadi melainkan menyederhanakan menjadi kelas borjuis dan proletariat. Oleh sebab itulah kemudian Marx itu menekankan bahwa salah satu cara untuk menghapus konflik tersebut adalah dengan menerapkan dialektika sejarah demi terwujudnya masyarakat tanpa kelas sosial. Maka dalam karya Marx yang berjudul Poverty of Philosophy tahun 1892, itu dijelaskan bahwa dialektika sejarah itu bergerak maju dalam mendorong semangat kaum proletar, sehingga mereka tidak perlu lagi mencari ilmu pengetahuan dalam pikiran mereka, melainkan kebebasan dalam berbicara dan berbuat. Jadi hukum pada dialektika ini, apabila konsep-konsep di dalamnya diterapkan sebagai pandangan hidup seseorang dengan mengesampingkan teori materialisme historisnya, maka orang tersebut menerima dan menjalankan teori Marx layaknya ajaran agama yang menjanjikan kehidupan surgawi di dunia. Oleh karena itu, bisa diinterpretasikan bahwa konsep dasar komunisme Marx adalah bercorak antroposentris, ya, yaitu sistem komunisme lebih mengutamakan satu manusia sebagai pemimpin utama, yang kemudian kita bisa istilahkan diktator dalam urusan politik dan kehidupan masyarakat. Bahkan lebih parahnya lagi dengan menjadikannya, mohon maaf dalam tanda petik ya, Tuhan dalam kehidupan spiritualnya. Nah, demikian untuk bagian kedua ini yang tadi kita beri tema konsep dasar komunisme Marx, ya.
Untuk bagian ketiga nanti kita akan bahas tentang agama dalam perspektif komunisme ya. Oke, para pemirsa TV Kebangsaan, jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe, like, komen dan share. Jangan lupa juga tekan lonceng ya agar tidak ketinggalan ke konten-konten terbaru dari kami ya. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sejahtera untuk semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka!